Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriana, penata layanan operasional pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Tidak lupa saya mengucapkan salam kepada seluruh rekan kerja dan yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dan Bapak Kepala SDM BKPSDM Kabupaten Cirebon. Saya akan menyampaikan materi rencana aksi perubahan peningkatan kompetensi dan disiplin administrasi pegawai dalam pengelolaan kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Yang melatar belakangi adalah pengelolaan kinerja menjadi instrumen utama penanganan kerja ASN. Jadi Bapak Ibu, yang melatar belakangi laporan ini adalah karena masih adanya pegawai-pegawai yang belum sepenuhnya memahami kinerja dan pentingnya kinerja. Karena dalam kinerja ini ada SKP atau sasaran kerja pegawai yang pada akhir tahun itu akan menjadi penilaian pegawai tersebut. Nah, karena kompetensi terhadap digital ini masih kurang, maka ada beberapa pegawai yang kesulitan ketika akhir tahun. Jadi ini penting Bapak Ibu, penting sekali untuk memahami kinerja ini. Lalu tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman penggunaan kinerja. Jadi karena begitu pentingnya kinerja yang secara tidak langsung adalah bukti Bapak Ibu bekerja. Karena pada akhir tahun nilai itu nilai SKP-nya dan kalau untuk fungsional itu ada angka kredit, itu ada di dalam kinerja tersebut. Lalu meningkatkan kepatuhan penyampaian bukti dukung, meningkatkan disiplin absensi, dan mengurangi kesalahan administrasi. Karena administrasi juga begitu pentingnya yang harus dipenuhi untuk kinerja ini, karena adanya bukti dukung yang harus disampaikan itu adalah bukti administrasi Bapak Ibu bekerja. Keterkaitan dengan visi dan renstra adalah penguatan kompetensi SDM, sumber daya manusia ya, pemanfaatan teknologi digital, lalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang efektif. Aksi perubahan ini sejalan Bapak Ibu, sejalan dengan visi dan renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Lalu tahapan rencana aksi ada identifikasi kendala digital. Apa kendala digitalnya nih? Itu kendala digitalnya adalah memang masih adanya pegawai yang belum memahami atau memang sarana prasarananya tidak memadai. Lalu yang kedua, penguatan kompetensi mandiri. Nah, ini kepada pegawainya sendiri harus meningkatkan kompetensi atau malah menguatkan yang sudah dikuasainya. Lalu penyusunan laporan. Lanjut, implementasi nilai ASN berakhlak. Nah, implementasi dari nilai-nilai ini ke materi ini apa? Berorientasi pelayanan, mendampingi pegawai. Pendampingan kalau ada pegawai yang tidak paham atau belum memahami, maka kami akan melakukan pendampingan, bukan mengajari ya, tapi mendampingi dia sampai beliau memahami, seperti itu. Lalu akuntabel, data dokumen, kompetensi, dan masih banyak lagi. Lalu indikator keberhasilannya apa? Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap kinerja, meningkat disiplin absensi elektronik, kelengkapan bukti dukung kinerja meningkat, lalu berkurangnya kesalahan pengajuan TPP. Nah, ini pada saat laporan tiap bulan sudah
tidak harus diumumkan lagi, terus dilihat semuanya sudah ternilai pada akun atasan masing-masing, berarti indikasinya sudah meningkat Bapak Ibu bahwa pemahaman kerja di semua pegawai. Maaf. Kesimpulannya adalah kompetensi digital dan disiplin ini sangat mendukung kinerja organisasi. Lalu digital arsip dan cek semua itu meningkat efektif pengelolaan kerja. Melanjutkan budaya kerja digital secara berkelanjutan, meningkatnya pendampingan pegawai dalam pemanfaatan aplikasi digital dan menjaga konsistensi tertib administrasi. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulan dan rekomendasinya adalah kompetensi pegawai terhadap digital dan disiplin absennya itu sudah akan membaik bila mana adanya sosialisasi tentu ya, dan pendampingan. Pendukung pelayanan yang lebih cepat, akuntabel dan efisien. Kedepan praktik baik ini perlu dipertahankan dan diperkembangkan sebagai budaya kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf masih banyak kekurangan, dan karena waktu terbatas jadi tidak bisa mengembangkan atau menerangkan yang lebih detail. Semoga materi yang sedikit ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.